Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Saat ini ada salah satu saham yang sedang menarik perhatian saya. Saham ini menjadi menarik karena selain statusnya sebagai blue chip, harga saham ini udah turun sekitar 40% dari harga tertingginya saat video ini dibuat. Dan produknya pun saya yakin juga kalian pasti kenal deh dan mungkin kalian konsumsi setiap hari. Seperti contohnya dimulai dari snack, ada merek Citato, ada minuman susu dari merek Indomilk, dan mungkin produk makanan yang paling sering kita makan di saat tanggal tua, yaitu merek Indomie. Ya, produk-produk ini adalah hasil produksi dari emiten ICBP. Seperti kebanyakan sektor consumer goods lainnya yang saat ini masih kalah menarik dibandingkan dengan sektor yang lagi hype seperti teknologi, bank digital maupun komoditas, ICBP pun juga saat ini masih belum kebagian panggung. Namun cukup berbeda dari teman-temannya seperti Mayora maupun Unilever. Kalau kita perhatikan laporan keuangan tahun 2021, ICBP masih mencatatkan growth sales lebih dari 20%. Tapi yang menarik adalah harganya masih terkoreksi nih, bahkan sampai 40% dari harga tertingginya. Jadi kira-kira ICBP ini peluang atau jebakan nih? Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari saham ICBP. Apakah koreksi saham ICBP saat ini merupakan peluang di tengah ketakutan pasar terhadap sektor consumer goods? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan sudah turun 40%. Nah, kira-kira peluang atau jebakan nih? Analisa fundamental, prospek, dan valuasi saham ICBP. Ya, sebelumnya kita bahas dulu sekilas profil dan fakta menarik dari perusahaan yang kita bahas di video kali ini. Ya, kita akan bahas ICBP ya, dengan nama PT-nya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, untuk produk-produknya tentu kita sudah kenal, ini produk besaran dari Indofood ya, induk usaha dari ICBP. Tapi kita juga tahu bahwa produk-produk dari Indofood ini diproduksi di CBP. Ya, seperti contohnya ada Lay's, ada Kitela, Citato, lalu kemudian minuman seperti Ichiocha ya, Indomilk. Dan tentunya yang paling terkenal adalah merek Indomie ya, bahkan sampai mancanegara. Nah, selanjutnya terkait dengan profil ICBP, ICBP ini ternyata didirikan sejak tahun 82 nih teman-teman. Jadi pemain lama sekali dan IPO sendiri sudah sejak tahun 2010. Dan kalau kita mau lihat pemilihan masyarakatnya, dia menyumbang 19,47% nih dimiliki oleh masyarakat untuk sahamnya. Untuk market cap-nya sendiri saat video ini dibuat di kisaran 85 triliun rupiah, ya blue chip ya, karena di atas 40 triliun rupiah. Berarti market cap-nya memang sudah besar sekali juga nih untuk ICBP. Untuk segmennya sendiri tentunya consumer good, ya lebih dalamnya lagi processed food. Dan kalau kita mau lihat segmentasinya, ternyata revenue dari ICBP disumbang paling banyak oleh mie instan ya. Sekitar 70%-an disumbang oleh mie instan. Lalu kemudian segmen terbesar keduanya ada dari dairy ya, minuman susu seperti itu, menyumbang 15,75%. Dan kemudian makanan ringan sekitar 5,82%, penyedap makanan 3,92%, dan minuman sebesar 2,36%. Jadi memang dominan di dua besar ini ya, mie instan dan dairy, yang sangat menyumbang revenue dari ICBP. Nah, kemudian ada fakta menarik ya terkait dengan ICBP ini, ada dua yang saya temukan. Yang pertama, di tahun 2020, ICBP ini mengakuisisi sebuah perusahaan di luar negeri ya, namanya Pine Hill. Tapi yang menarik dari ICBP ini, dia mengakuisisi Pine Hill menggunakan hutang bank. Ya, jadi waktu itu sentimennya cukup kurang baik juga. Kenapa menggunakan hutang bank? Dan waktu itu juga secara valuasi Pine Hill ini dibeli dengan harga yang cukup mahal. Jadi sentimen yang kurang baik buat ICBP waktu tahun 2020 itu. Dan kemudian kita lihat di saat ini harga sahamnya sudah turun sekitar 40% nih dari harga tertinggi di tahun 2019. Nah, apakah penurunan harga saham ini peluang atau bukan? Kita akan coba bedah dari laporan keuangan perusahaannya ya. Kita masuk ke bagian profitability. Nah, di sini sudah saya buatkan bagannya dalam miliar rupiah. Ini adalah pergerakan profitabilitas perusahaan dari tahun 2017 ya, 5 tahun terakhir. Dan kalau kita mau lihat angkanya, untuk revenue year on year ya, dari tahun 2020 ke 2021, seperti saya sudah katakan di awal, revenue-nya masih naik nih. Sekitar 22%-an. Ini cukup fantastis ya. Ini berarti pangsa pasar dari ICBP meningkat cukup signifikan di tahun 2021 pasca akuisisi Pine Hill. Tapi hal yang menarik, setelah dari revenue turun ke gross profit, operating profit, dan terakhir ini net profit, ternyata dari year on year, ICBP ini mengalami penurunan net profit nih sebesar 3%. Ini hal yang menarik ya, revenue-nya naik signifikan, tapi net profit-nya malah turun 3%. Nah, setelah kalau kita mau coba ngulik lebih dalam lagi, ternyata net profit-nya turun dikarenakan pembayaran bunga bank. Ya, jadi memang di tahun 2020 akuisisi Pine Hill menggunakan hutang bank, jadi bunga yang harus dibayarkan itu ternyata cukup besar dan menggerus keuntungan dari ICBP ini.
Kalau kita buka laporan keuangannya, kita bisa lihat nih angkanya di bagian laba usaha ya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020, itu angka beban keuangannya itu masih 670 miliar. Tapi ketika naik di tahun 2021, tiba-tiba membengkak jadi 1,9 triliun ya, hampir mau 2 triliun rupiah. Nah, di sini ada catatannya, catatan kaki nomor 30 dan 31, dan kalau kita mau bedah lebih dalam lagi, di catatan kaki nomor 30, di sini terlihat nih, beban bunga dan beban bank itu naik sangat signifikan ya, dari 657 miliar jadi 1,8 triliun rupiah. Kemudian juga dicatatkan di tahun 2021 ini ada rugi neto atas selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas pendanaan. Jadi ini selisih kurs ya, dan jadi beban juga di tahun 2021, ada peningkatan gitu, dari yang tahun sebelumnya itu nggak ada. Jadi alhasil di total naik secara signifikan untuk beban keuangannya. Lanjut ke bagian profitability margin, gimana angkanya? Di sini sudah saya terangkan. Untuk margin di sini saya terangkan 3 data ya, GPM, gross profit margin, lalu operating profit margin dan net profit margin. Nah, di sini kalau kita lihat angkanya sebenarnya masih lumayan bagus ya. Cuma memang dia konsisten naik sampai tahun 2020, di tahun 2021 untuk yang GPM dan NPM-nya itu mengalami penurunan. Nah, meskipun ada penurunan, tapi angkanya sih masih 2 digit ya. Masih dikatakan bagus, cuma memang mungkin market shock aja nih, ngelihat yang biasanya konsisten naik, tiba-tiba ada penurunan. Selanjutnya bagaimana dengan kondisi neracanya? Sehat apa enggak nih ICBP ini? Nah, sini sudah saya terangkan datanya untuk balance sheet, ada aset, hutang, dan ekuitas. Nah, ini adalah tabel pergerakan growth-nya ya. Kalau kita lihat secara year on year, dari segi aset itu naik 17%, tapi kalau kita bedah lebih dalam untuk liabilitasnya ternyata naik 19% ya nih, 18,9%, tapi ekuitasnya hanya 15,13%, yang berarti lebih banyak naik hutangnya dibanding ekuitasnya. Dan kalau kita lihat, dari tahun-tahun sebelumnya seperti 2017, 2018, dan 2019, itu tingkat hutangnya itu lebih kecil dibanding ekuitas ya. Di sini kita bisa lihat, yang oranye lebih kecil dibanding yang abu-abu. Tapi tiba-tiba di tahun 2020, yang oranye ini lebih banyak dibanding modalnya. Yaitu karena ada akuisisi perusahaan Pine Hill. Dan bahkan di tahun 2021 ini, saat tutup tahun, tingkat hutangnya masih naik ya. Lebih tinggi growth-nya dibanding ekuitas. Nah, meskipun dari sisi tingkat hutangnya naik secara signifikan, tapi saya menemukan ada hal yang menarik dari sisi komposisi kasnya nih, teman-teman. Kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir, pergerakan kasnya di tahun 2021 itu juga naik sangat signifikan. Ya, kalau kita lihat angkanya secara year on year itu naik sampai 100%. Yang berarti kalau menurut saya, dengan tingkat kas yang besar seperti ini, berarti akan signifikan mengurangi kemungkinan gagal bayar akibat hutang yang besar tadi itu, teman-teman. Meskipun mungkin kasnya juga naik karena ada penerbitan obligasi ya, tapi saya lihat si perusahaan ini jaga-jaga nih, menyediakan uang yang besar supaya bisa mudah kalau tiba-tiba ada butuh uang, seperti pembayaran hutang gitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana nih dengan performa return on equity-nya ya, atau ROE? Nah, kalau kita lihat untuk ROE-nya sebenarnya cukup bagus ya, untuk ICBP ini sudah 2 digit dan dekat-dekat 20-an%. Dari tahun 2017, 19%, naik sampai tahun 2020, cuma memang tiba-tiba di tahun 2021 agak drop nih. Baik lagi seperti ke ROE performa tahun 2017, yaitu 19%. Nah, kenapa nih tahun 2021 bisa drop ke 19% lagi? Ya tentunya karena ada bunga bank ya, tadi yang cukup besar signifikan naik di tahun 2020, yang pada akhirnya menggerus keuntungan perusahaan. Nah, lalu bagaimana dengan perkembangan rasio debt to equity ratio nih? Kan tadi utangnya nambah ya, gimana nih angka DR-nya? Nah, ini ada pergerakan DR-nya, kalau kita lihat di tahun 2020 memang melonjak signifikan. Dari yang sebelum-sebelumnya itu di bawah ekuitas ya, cuma 0,an, nggak nyampe 1, tiba-tiba tahun 2020 dan tahun 2021 itu hutangnya lebih besar dibanding ekuitasnya. Nah, sebenarnya DR di atas 1 ini agak kurang bagus ya, karena meningkatkan resiko gagal bayar. Nah, selanjutnya bagaimana nih dengan arus kas dari si ICBP ini? Ya, arus kas seperti yang kita tahu ada 3 ya, ada cash flow from operation, ada cash flow from investment, dan cash flow from financing. Ini saya jadi satu bagannya. Nah, sekilas dari sini kita bisa evaluasi ya. Cash flow from operation di sini angkanya selalu positif selama 5 tahun terakhir. Yang berarti lebih banyak uang masuk dibanding uang keluar. Berarti ini hal yang baik ya buat ICBP. Dan kemudian untuk yang oranye ini, cash flow from investment angkanya konsisten negatif. Berarti sebenarnya bagus juga ya, karena si ICBP berarti sangat ekspansif nih dalam perusahaannya. Dan terutama di tahun 2020 ada akuisisi Pine Hill tercermin dari cash flow from investment nih. Angkanya tiba-tiba melonjak ke minus 34 triliun rupiah. Nah, kalau untuk cash flow from financing kita bisa lihat juga angkanya banyakkan negatif ya. Tapi tiba-tiba tahun 2020 dan tahun 2021 angkanya melonjak positif signifikan. Yang artinya apa? Lebih banyak menambah hutang nih dibanding lunasin hutang di tahun 2020 dan tahun 2021. Nah, jadi ini hal yang perlu kita waspadai juga ya kalau kita mau jadi investornya ICBP. Nah, lanjut ke bagian yang paling menarik, bagaimana dengan valuasi ICBP? Dengan terkoreksinya harga ICBP sampai 40%, apakah sekarang valuasinya bisa dikatakan murah? Ya, untuk valuasi kita gunakan 2 metrik ya. Yang paling terkenal biasa ada PBV yang pertama, atau Price to Book Value. Ini adalah pergerakan PBV 5 tahun terakhir.
Kalau kita lihat, pasca penurunan dari harga tertingginya ya, di tahun 2019, itu sempat PBV-nya itu 5, tapi sekarang tinggal 2,61 nih saat video ini dibuat. Dan kalau kita rata-ratakan selama 5 tahun terakhir, sebenarnya PBV-nya itu rata-rata di 4,5 nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya angka 2,6 ini balik ke angka 4,5, maka ada aset potensial sebesar 72% nih, teman-teman. Jadi untuk rasio PBV sebenarnya bisa dikatakan cukup undervalue ya, kalau kita bandingkan dengan performa PBV ICBP pada umumnya atau average-nya. Valuasi selanjutnya ada rasio PE ratio ya, atau PER, Price to Earning Ratio. Ini pergerakan 5 tahun terakhir, kita juga bisa lihat di tahun 2020 dan tahun 2021 tiba-tiba menurun signifikan nih. Ya, untuk rasio Price to Earning Ratio-nya. Kalau kita bandingkan 5 tahun average-nya ada di angka 22,11. Jadi kalau angka 13,83 ini balik ke rata-ratanya, ada upside potensial sebesar 60% nih, teman-teman. Jadi baik dari sisi rasio PBV maupun PE ratio, masih bisa dikatakan undervalue nih, kalau kita bandingkan dengan performa ICBP sebelumnya. Nah, sebenarnya pertanyaan terakhirnya kan, kira-kira performa ICBP ini bisa balik nggak sih sesuai dengan ekspektasi sebelum pasca akuisisi Pine Hill gitu kan, supaya harapannya bisa balik ke average-nya ini. Maka dari itu kita mau coba lihat dari sisi prospeknya nih untuk ICBP ini. Nah, untuk prospek ada beberapa prospek yang saya temukan, ada yang positif, ada yang negatif. Yang pertama, akuisisi Pine Hill ini sebenarnya memperbesar pangsa pasar ICBP di luar negeri nih. Ya, Pine Hill ini di luar negeri sudah cukup terkenal, menguasai pangsa pasar yang besar sekali ya, mencakup kisaran 8 negara. Jadi sebenarnya ini hal yang bagus buat ICBP akuisisi. Lalu kemudian ICBP sendiri consumer goods termasuk sektor yang defensif nih teman-teman. Jadi produknya tetap dibutuhkan meskipun kondisi sedang krisis. Ya seperti yang kita tahu kalau lagi krisis itu kan daya beli masyarakat menurun ya. Nah kita juga tahu produknya ICBP itu tergolong sangat terjangkau. Pastinya malah makin dibutuhkan kalau daya beli masyarakat berkurang. Nah, kemudian prospek selanjutnya tadi kita lihat ya komposisi kas cukup meningkat signifikan mengurangi kemungkinan gagal bayar. Jadi kalau saya lihat cukup aman meskipun DER-nya itu mencapai angka 1,8. Tapi kita lihat kasnya cukup besar. Jadi saya lihat ICBP masih sangat mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Lalu kemudian dari revenue juga masih konsisten naik 20% plus-plus ya. Sebagai perusahaan blue chip tapi growth-nya masih sangat kencang sekali. Ini hal yang positif buat ICBP. Tapi ada juga prospek yang negatif nih teman-teman. Akuisisi Pine Hill ini ternyata kalau kita gali lebih dalam itu menggunakan hutang dalam US dollar. Sehingga berisiko jika nilai rupiah itu melemah terhadap dolar nih teman-teman. Jadi hutangnya misalnya tadinya cuma 100, tapi karena USD itu menguat terhadap rupiah, mungkin utangnya jadi 120 tiba-tiba, gitu ya, karena rupiahnya melemah. Kemudian prospek negatif selanjutnya, beban keuangan juga tadi kita lihat cukup signifikan ya, mengurangi laba bersih perusahaan. Jadi ICBP perlu mencari cara gimana caranya untuk meningkatkan revenue dan net profitnya sehingga bisa nyaingin beban keuangannya kalau mau diapresiasi lebih baik lagi. Terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan dari saya pribadi ya. Yang pertama, menurut saya, penurunan harga ICBP ini merupakan sentimen jangka pendek aja nih teman-teman. Karena kalau kita gaya lebih dalam, akuisisi Pine Hill ini sebenarnya bagus buat proyeksi ke depan ICBP. Cuma memang harganya waktu dibeli itu kemahalan dan menggunakan US dollar aja. Ketika dampak dari akuisisi ini udah mulai terasa di masa depan, saya juga yakin investor juga akan kembali melirik untuk ICBP. Tapi memang untuk jangka waktunya mungkin nggak pendek ya. Nggak cuma seminggu, 2 bulan langsung tiba-tiba dilirik lagi gitu. Mungkin butuh waktu yang agak lama. Lalu kemudian saya juga melihat kinerja ICBP ini masih baik ya, dan kemungkinan gagal bayar masih sangat kecil. Jadi termasuk perusahaan yang masih sangat sehat sekali buat saya. Dan seperti saya katakan, akuisisi Pine Hill ini meningkatkan competitive advantage buat ICBP nih teman-teman. Jadi semakin susah kompetitornya buat nembus ICBP. Karena dengan akuisisi Pine Hill, ICBP ini udah mulai ngambil market luar negeri untuk dijadikan marketnya mereka ya. Jadi ini juga hal yang baik buat ICBP. Jadi pada akhirnya memang kalau saya lihat ICBP ini masih cocok untuk investasi jangka panjang. Dan tentunya selalu saya katakan, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya, teman-teman. Ini jadi pure hasil sharing analisa pribadi saya. Bagus kalau bisa jadi insight buat teman-teman, tapi teman-teman tetap perlu melakukan risetnya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari saham ICBP menurut saya pribadi. Nah, gimana nih teman-teman setelah mendengar penjelasan tadi, jadi tertarik buat melirik ICBP atau malah jauh-jauh dulu nih? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar kita bisa diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.